Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan membuat video mengenai hal-hal yang perlu dicek pada mobil kesayangan Anda di pagi hari. Apa saja itu? Oke, kita lanjut ke videonya ya. Nah, oke teman-teman, pastikan mobil dalam kondisi mati ya. Nah, ini kunci kontaknya saya belum pasang. Nah, kita buka kap mesinnya dulu. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin belum tahu juga ya. Nah, ini untuk tuas menarik atau membuka untuk kap mesin depannya ya. Jadi kita tarik aja begini, oke. Nah, kemudian kap di depan sudah terbuka, tinggal kita angkat. Nah, oke teman-teman ya, di sini bukan cuma angkat begini, di sini ada tuas pengancing, teman-teman bisa diperhatikan di sini ada tuasnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini agak diangkat, kemudian ini diangkat. Jangan lupa dipasang ya teman-teman supaya tidak tertutup kapnya. Nah, yang pertama kita cek salah satunya yaitu air radiator ya teman-teman. Nah, air radiator ini perlu sekali kita cek ya. Bisa dicek melalui air tambahnya ini, kemudian bisa dari sini langsung ya. Nah, ini untuk air radiator ini dibuka ketika dingin teman-teman ya. Jangan coba-coba ketika panas dibuka ya. Jadi bukanya cukup diputar aja. Ini. Nah, teman-teman bisa lihat karena ini masih full ya, berarti masih aman. Ini masih kelihatan ya sampai di atas. Oke, jadi untuk membuka air radiator usahakan di pagi hari ya, jangan ketika mobil sudah dipakai. Itu akan berbahaya ketika panas, takutnya muncrat dan mengenai kita. Oke, nah di sini untuk air tambahnya ya. Jadi di sini ada upper, ada low ya. Jadi di sini usahakan kalau full lebih bagus di sini ya. Kalau sudah berkurang di bawah low itu harus segera ditambah. Tapi ketika ini di tengah-tengah itu masih wajar. Terus kemudian ini air wiper ya, air untuk pembersih kaca. Jadi teman-teman, nah ketika sudah di bawah ini itu harus segera ditambah. Nah, ini punya saya juga sedikit lagi mungkin ya, beberapa hari lagi sudah ditambah, tapi sebentar saya sudah tambah. Nah, ini diusahakan dipakai dimasukkan dengan air yang bagus ya teman-teman, jangan air yang berkapur ya, karena kalau air yang berkapur nanti akan mengandak, terus kemudian kapurnya akan sini. Nah, itu untuk apa, dia akan bisa menyebabkan kemacetan pada saat penyemprotan air. Jadi biasanya saya ini isi pakai air aqua ya, jadi sudah jelas bersih airnya. Oke, terus kemudian ini air aki teman-teman ya. Nah, untuk air aki ini teman-teman nanti bisa perhatikan untuk air akinya ya. Jadi kalau misalkan air akinya masih di garis yang atas ini ya, yang upper ini, nah itu aman ya, di tengah juga masih aman. Tapi ketika sudah mau mendekati yang garis bawah ini, itu teman-teman harus segera ditambah, atau paling tidak teman-teman tambah di pas pertengahan kalau misalkan sudah di tengah. Nah, teman-teman bagaimana caranya? Ini teman-teman bisa buka di sini ya. Ini bisa dibuka menggunakan tang ya, satu-satu, kemudian ditambah airnya seperti itu, pakai air aki tambah ya. Jadi kalau teman-teman beli di toko itu yang warnanya biru ya, yang tutup biru. Kalau yang merah itu air aki sirnya. Kemudian ada minyak rem teman-teman. Nah, di sini ini batas minimalnya, kemudian ini batas maksimal. Nah, jika di bawah batas minimal berarti teman-teman harus segera tambah ya. Lalu kemudian kalau untuk kondisi mobil saat ini minyak remnya masih di sini ya, jadi masih aman. Oke. Kemudian selanjutnya itu oli teman-teman ya. Nah, untuk oli ini di sini ada stick ya, untuk stick olinya, oli mesin, teman-teman bisa lihat. Nah, ini untuk penutup olinya, oli mesinnya. Yang ini adalah untuk stick ngecek olinya. Nah, cara ininya bagaimana? Teman-teman cukup tarik aja sambil diputar. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya untuk stick olinya. Nah, ini untuk mengecek level oli ya. Jadi ini ada dua titik. Nah, ketika oli ini di titik yang paling bawah, nah kemudian di bawahnya turun sedikit lagi, nah itu berarti teman-teman sudah harus menambah ya, segera menambah olinya. Tapi ketika mesin normal itu umumnya itu mesin akan normal saja, lihat teman-teman. Nah, ini maksimal di garis ini teman-teman ya, di titik yang kedua ini.
Nah ini masih di pertengahan, jadi ini normal olinya ya teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang ngecek juga olinya ketika di sini hitam pekat, nah berarti itu teman-teman sudah harus segera mengganti olinya ya. Teman-teman bisa lihat ini olinya masih kelihatan agak bening ya, jadi masih wajar untuk dipakai. Tapi ketika sudah kelihatan itu kental sekali, segera diganti ya. Bisa diganti sendiri ataupun ke bawah ke bengkel. Nah untuk memasukkannya kembali teman-teman cukup dorong, jika susah bisa pakai dua tangan seperti itu. Nah oke. Itu teman-teman tadi ya, yang pertama air coolant ya atau air radiator, kemudian air wiper kaca ya, kemudian air aki, terus minyak rem, dan juga oli mesin ya. Jadi 5 hal yang biasanya saya pagi-pagi cek di mesin mobil ya gitu. Jadi buat teman-teman yang bingung, menonton video ini sampai selesai supaya teman-teman paham ya mana yang air radiator ya. Saya sebutkan kembali untuk teman-teman yang pemula. Untuk teman-teman yang sudah punya mobil kemungkinan sudah tahu ya. Ini saya beritahu untuk yang pemula. Nah, ini untuk air radiator, ini air tambahnya. Nah posisi air wiper kaca ya untuk di mobil saya ini ada di sebelah sini. Nah ini teman-teman harus diperhatikan, ini 1 minggu sekali biasanya saya perhatikan ya. Kalau isinya setelah full itu saya perhatikan 1 minggu 1 kali, jika kurang saya tambah. Kemudian air aki teman-teman ya, seperti ini untuk air akinya ya di garis yang ini. Jadi kalau ini ada 2 garis, garis yang atas, garis yang bawah. Nah yang atas ini untuk maksimalnya, kemudian yang bawah ini yang paling rendahnya. Jadi sekiranya teman-teman punya air aki sudah berkurang ya, sudah di pertengahan sini, harap segera diisi. Oke, dengan cara buka ini ya teman-teman, bisa dijepit pakai tang, dibuka satu-satu kemudian ditambah air aki ya. Nah, untuk kemudian ada minyak rem teman-teman. Nah di sini ini batas minimalnya, kemudian ini batas maksimal. Nah jika di bawah batas minimal berarti teman-teman harus segera tambah ya. Lalu kemudian kalau untuk kondisi mobil saat ini minyak remnya masih di sini ya, jadi masih aman. Oke. Nah ini ada stick oli. Nah stick oli ini teman-teman bisa perhatikan olinya teman-teman, kondisinya seperti apa, apakah masih bagus atau tidaknya. Nah teman-teman dilihat cukup dari warnanya. Apabila warnanya sudah gelap di stick olinya ya, atau sudah pekat sekali, teman-teman wajib mengganti olinya. Tapi apabila masih kelihatan bening ya berarti olinya masih wajar gitu ya. Terus kemudian untuk level olinya, nah kan ada titik 2 tadi tuh yang saya tunjukkan. Nah titik pertama itu untuk titik terendahnya, titik kedua itu titik terbanyaknya ya. Jadi kalau olinya di bawah titik yang pertama berarti itu teman-teman harus segera tambah. Tapi kalau di tengah-tengah antara titik oli pertama dan kedua berarti itu masih aman, dan maksimalnya di titik kedua teman-teman, seperti itu ya. Nah itu dia teman-teman 5 hal yang perlu kita cek di pagi hari untuk lihat kondisi yang ada di dalam kap mesin ya. Yang pertamanya itu ada air radiator ya, air wiper, kemudian air aki ya, terus kemudian minyak rem, lalu oli ya. Jadi untuk oli mesinnya teman-teman bisa cek juga untuk kondisinya seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya, untuk membantu saya tetap semangat untuk membuat channel-channel selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.